Yang pertama saya mau perkenalkan dulu ke teman-teman bahwa sore hari ini saya bersama sahabat saya, teman perjuangan saya namanya Ibu Ira Sobe So- hukum. Kayaknya harus belajar banyak Sobehukum. nih. Yang pertama saya minta maaf kepada Ira karena dari dulu kami berteman saya paling takut menyebut nama famnya. Sobehukum sebenarnya. Bisa sering dulu sebut Sobeum, Sobeum. Ira, lebih enak jadi aktivis atau jadi politisi sekarang? Enakan jadi aktivis lah. Ya, oke. Kenapa? Eh, Kalau aktivis itu bebannya cuma satu ya, berjuang untuk rakyat dengan berbagai cara, dan bebannya itu cuma satu, berjuang untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan apa namanya, misalkan ada kebijakan yang tidak ini pro rakyat mungkin kita kritisi dan berbagai hal. Kalau kemudian menjadi politisi, terutama kemudian menjadi legislator ya, eh, apa ya? Agak menurut beta ini ya, lebih 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 luas ya, lebih pertanggung jawabannya lebih tanggung banyak. jawabnya lebih banyak dan Konstituen, namanya partai politik, bro. aduh banyak lah. Tanggung jawabnya sudah tambah nih. Eh, tidak seenak waktu jadi Jadi aktivis karena kan aktivis. ya mau bertanggung jawab ke siapa? Bertanggung jawab paling ke rakyat, iya kan? Ya, Kalau ini kan aduh dengan berbagai intrik ya tentu lebih apa ya, lebih kompleks lah, Om lebih Don, Om kompleks. Don kalau dengar pasti dia dia ketawa. Tapi begini teman-teman, saya memperkenalkan lagi teman Ira adalah anggota DPRD Kabupaten Kupa, Partai Kebangkitan Bangsa PKB. 2014 Ira kayaknya Ira maju ya dulu. Iya, Ya, 2014 maju tetapi dari Golkar. maju Nanti Golkar. dari Dapil, Golkar dapil yang sama atau? eh sebenarnya wilayahnya cuman kemarin itu pemekaran. Di 2019 kemudian Oh, mekar dapil, kalau di 2014 itu wilayah dapilnya itu wilayah Takari dan seluruh Amfoang. Tekari dan seluruh Dan Amfa. seluruh Amfoang. Di 2019 Amfoang kemudian ada pemekaran dapil dan Amfoang Amfoang sendiri satu sendiri ya. dapil. Iya. Lebih untung mana ketika Amfoang sendiri dengan masih gabung sama Takari? Kalau waktu masih gabung sama Takari, kemudian yang dapat kursi itu kebanyakan yang domisilinya di Takari. Takari. Nah, saat sudah pisah dapil ya kebanyakan yang memang domisilinya di Amfoang. Oke, siap. Nah, kalau kita omong tentang politik, kalau aktivis kan pasti Ira sudah dari elemen deh kan, aktif besar dan berjuang di elemen deh. Kalau organisasi pertama yang Ira ikut awal, Eh, Sebelum ke Lemende itu beta sempat di Permasel namanya. Permasel itu Persatuan Mahasiswa Ampoang Selatan. Persatuan Mahasiswa Amfoang Persatuan Selatan. Mahasiswa Ampoang Selatan. Siap. Organisasi tingkat kecamatan ya. Tingkat kecamatan, gabung di situ sebelum kemudian masuk ke LMND. Ya, jadi teman Ira saya kenal di elemen deh. Saya Iya. kenal di elemen D. Lalu kemudian setelah di elemen D itu ada Api Kartini ya. Iya, Api Kartini ya. Ira memimpin Api Kartini di NTT ya. Awal. Api Kartini masih ada. masih ada. Sekarang Sekarang tapi berganti nama jadi apa namanya? Suluh Perempuan. Suluh Perempuan Iya. ya. Jadi tetap konsennya dari dulu tetap perempuan. Tetap perempuan. Oke, siap. Nah, Ira, kita bicara tentang perempuan di dalam partai politik atau dalam problematika hidup ya. Yang pertama mungkin soal di partai politik. Menurut Ira, Ira maju menjadi DPR ini untuk memenuhi kuota 30% kemarin. Karena ini banyak partai sekarang, figur perempuan itu hanya dijadikan objek politik dalam tanda kutip ya. Maksudnya hanya untuk memenuhi standar 30% itu. Lu di situ atau lu beda ikut partai politik itu? Beda lah. Oh ya. Kenapa beda? Percuma kemudian kalau beta mengikuti arus besar itu bahwa perempuan hanya jadi alat politik dalam tanda kutip ya, apalagi dengan regulasi terbaru bahwa partai politik itu tidak akan bisa ikut pemilu kalau sejak dari penstrukturan partai, struktur pengurusnya sampai dengan formasi calegnya kemudian tidak ada perwakilan 30% kan tidak bisa ikut pemilu. Oke. Tetapi beta sempat terjebak di situ. Pertama karena beta juga sudah berproses di organisasi bahkan Siap. sampai dengan muaranya di organisasi perempuan, beta pikir harus melawan stigma itu. Kenapa? Untuk itu beta terlibat dan
bukan sebagai pemenuh kuota 30%. Itu perlu digaris bawahi. Nah, beta berharap ini kemudian menjadi gerak bersama. Oke. Dan beta merindukan kemudian kaderisasi perempuan khususnya. Di partai itu harus jalan. Tidak hanya dengan standar memenuhi 30%. Tidak hanya dengan standar memenuhi 30%. Karena pengalaman ya. Oke. Karena kaderisasi perempuan di partai politik itu belum begitu maksimal, sehingga tidak heran kemudian banyak perempuan yang kemudian maju ya hanya untuk kepentingan itu. Partai kemudian merekrut. Minum dulu, bro. Siap. Partai kemudian merekrut perempuan untuk pemenuhan kuota saja, kuota 30%, karena memang regulasi kan, tanpa ada persiapan melalui proses-proses rekrutmen persiapan yang baik. Sekali ya, ya. kita. Nah ini menjadi PR sebenarnya. Ya sejak kita berproses di organisasi dan kemudian belajar tentang banyak hal, tentu kan ini jadi keresahan tersendiri. Betul. Apalagi terhadap kaum perempuan ya, bro. Ya ini kan banyak riset dari teman-teman NGO juga. Saya tidak punya data yang cukup valid, tetapi beberapa data dulu seperti kita ikuti beberapa NGO yang ada, IRI misalkan. Juga dulu kan sempat bikin perbandingan ya. Waktu awal 30% kuota itu keluar. 30% keluar, perempuan diminta untuk ikut. Nah, banyak orang mengkritisi itu karena perempuan hanya dijadikan semacam memenuhi target politik dari partai itu. Tapi kalau argumentasi Ira adalah berpolitik karena itu kewajiban dan tidak melihat jenis kelamin, saya cukup setuju. Saya percaya bahwa semangat pergerakan yang kita cita-citakan dulu atau teman-teman berjuang di jalan itu masih ada di jiwa raganya Ira, sehingga proses itu jalan. Beta ini sedikit soal tadi ya, kenapa? Ini sebenarnya juga tindak lanjut dari melanjutkan perjuangan perempuan. Sampai kemudian terakomodir perempuan, harus ada 30% perwakilan perempuan, itu jalan perjuangan perempuan yang panjang. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Nah, itu harus diisi dengan kita hari ini. Perempuan harus terus bergerak. Jangan kemudian perempuan merasa, ya sudahlah, intinya ketong juga ada di dalam, sudah ada regulasi ya. Ini beta pikir kemudian jangan dipandang sebelah mata, ini perjuangan yang panjang yang kemudian pendahulu buat ya. Kemudian bisa terakomodir dan ada regulasi yang mengatur keterwakilan 30% ini sungguh perjuangan yang tidak mudah dengan iklim kita di Indonesia yang sangat semi feodalis. Ya, bisa dibilang begitu. Nah, untuk itu memang ya beta berharap ke depan kemudian kehadiran perempuan di partai politik, baik di struktur maupun sampai dengan perempuan yang kemudian ikut dalam hajatan politik, nyalek misalkan, bahkan mungkin dari proses paling bawah pilkades dan sampai ke tingkatan paling atas. Harapannya kemudian bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota. Sekedar untuk memenuhi kuota. Bukan hanya sekedar memenuhi kuota. Meskipun 30% itu bagian dari perjuangan panjang perempuan kan. Oke. Tapi kita lihat hari ini juga tidak semua perempuan yang ada ini kita baru bicara tentang perempuan ya. Artinya banyak mau berpolitik. Cuman kita juga harus melihat kualitas misalkan. Kuantitas ini bisa kita ukur menjadi dari 30% tadi. Tapi kualitas mereka yang benar-benar menjadi parlamentaris yang serius. Banyak DPR dari golongan perempuan yang juga tidak serius ketika menjadi DPR. Saya pantau itu. Tidak serius itu ketika beberapa kali kita baca argumentasinya, pendapatnya berkaitan dengan problem A, problem B, itu susah kita dapat. Tetapi saya percaya bahwa proses itu merubah seseorang. Bahwa tetap yakin menjadi politisi meskipun saya baca saya lupa baju yang dipakai istrinya Jerings itu tulisannya dia mengkritiki teman-teman parlemen kan, bahasanya adalah tetaplah menjadi pejabat meskipun tidak berguna kan. Saya pikir label itu tidak bisa disematkan ke aktivis perempuan yang saya anggap tadi tidak bermaksud untuk menyudutkan mereka. Tetapi juga harus bisa produktif. Banyak yang juga produktif, tapi banyak juga yang tidak. Laki-laki juga begitu, apalagi tidak hanya perempuan. Tapi kita memimpikan parlemen kita atau parlamentaris kita harus lebih progresif dari sebelum. Oke, kalau kita bahas ini, kita coba lompat lagi di dapilnya Iran. Kebetulan saya juga bekerja di wilayah saudara, tapi di kecamatan yang berbeda kan. Kita bicara soal problematika perempuan di Kabupaten Kupang.
dalam kehidupan kultur sosial. Menurut Ira hari ini apakah mereka sudah merdeka? Kalau melihat kultur hari ini ya, kalau mau bilang merdeka juga belum sih, belum sepenuhnya ya. Dari budaya ya Iya, maksudnya. dari budaya. Karena memang kultur-kultur kita kayak ya ini Indonesia saja, kita kan tadi kan Indonesia saja kan masih semi feodal ya kan. Eh, apalagi Kabupaten Kupang, apalagi Kabupaten Kupang yang apa namanya? Ini kalau mau lihat Kabupaten Kupang ini kan wilayahnya juga termasuk dalam kategori apa? 3T ya. Ya. Terluar, terdepan dan itu. Nah, otomatis dengan ini ya perempuan, kalau mau bilang perempuan di Kabupaten Kupang sudah merdeka juga Antara merdeka dan ya. belum, kira-kira di tengah-tengah. Saya dengar itu ada ini, ada informasi kalau biasanya ada persoalan adat misalkan itu kan diselesaikan di meja adat. Problem-problem perempuan, kekerasan terhadap perempuan misalnya, atau kekerasan terhadap anak itu diselesaikan di meja adat, itu dianggap selesai. Adilkah bagi dirimu? Kalau beta pribadi sonde adil sih. Bagi beta penyelesaian secara adat sonde adil. Kenapa? Karena apa ya? Ibarat tidak akan menyelesaikan persoalan sebenarnya. Itu kalau ibarat pohon ya pangkas. Sanksi adat ini ya. Cuman pangkas kan di atas. Pangkas saja. Pangkas. Karena apakah kemudian sanksi adat itu bisa kemudian mengubah segala sesuatu? Kan tidak. Apakah kemudian dengan sanksi adat itu korban kemudian bisa kemudian lebih baik? Tidak juga. Sejauh ini kan korban itu kan masih seperti kita katakan tadi bahwa korban masih kebanyakan perempuan, dan kemudian karena penyelesaian secara adat itu kemudian juga mungkin karena budaya semi feodal tadi masih kuat akhirnya ini, tetapi juga tidak menyelesaikan persoalan sih menurut beta. Kemudian proses-proses yang jalan kemudian bisa lebih berpihak ke korban, penyelesaian persoalan perempuan, persoalan anak terkait kekerasan itu, berharap ya dengan adanya regulasi ini kemudian lebih berpihak ke korban dan lebih membuat korban itu lebih enak lah, maksudnya lebih percaya diri karena kehidupan sosial ini kan lebih diterima. Iya, lebih diterima karena kan perempuan karena kehidupan ketua yang masih semi feodal membuat banyak persoalan perempuan yang adalah korban paling banyak juga disalahkan dan kemudian dia harus menerima sanksi secara sosial itu dengan dikucilkan dan sebagainya, dan ini problem sebenarnya. Orang anggap sepele tapi sebenarnya ini problem karena menyangkut psikis dan sebagainya. Itu Hendra dengar tuh. Hendra ada di ini. Ya, Mario. Kenapa Mario? Aman ya? Ya, Ira. Jadi sekarang kita coba bicara tentang kondisi yang tadi kita dulu bahas ya. Berkaitan dengan problem perempuan dalam konteks budaya sosial. Kira-kira di DPR ini ada regulasi kemudian didorong oleh Ira dan teman-teman untuk melindungi perempuan, khususnya mereka di sana. Soal regulasi ya. Soal regulasi sebenarnya sudah ada beberapa draft ya. Betul, kebetulan kemarin pemilihan AKD, alat kelengkapan dewan, beta ada di Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Prof siap. Iya, Ibu. Terima kasih. Siap. Dan beta pikir ini ditempatkan di sini untuk kemudian ini ya melanjutkan perjuangan ya, luar biasa. Lewat regulasi tentunya. Siap. Ya. Dan ada di badan yang memang mengurusi itu. Siap. Badan yang mengurusi itu. Beta coba cek kemarin di draft Ranperda. Beberapa memang disinggung ya soal perempuan, soal perempuan, tetapi memang ada sebarannya. Isian draft itu ada beberapa, ada yang disinggung soal isu gender, pengaruh teman gender, kemudian soal ini, tapi beta kemudian lebih ke ini, beta maunya mengerucut, dikelopkan menjadi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Kenapa? Beta pikir ini juga sebagai tindak lanjut dari RUU TPKS yang telah disahkan menjadi Undang-Undang TPKS. Nah, beta pikir kalau ini beta pemikiran kalau misalkan di pusat sudah klik itu,
kemudian di daerah ada lagi regulasi yang semacam ini jadi perjuangan sih, ini jadi perjuangan, ya harapannya kemudian semua pihak ya bisa kemudian terlibat ya dalam berbagai cara tentunya, sehingga kemudian ini ini wacana ini, rencana ini, perjuangan ini kemudian bisa berhasil. Kenapa kemudian Beta menginginkan itu? Kenapa dia harus lebih mengerucut ke perlindungan perempuan dan anak? Karena kita melihat ya, kita bisa lihat lewat pemberitaan yang sempat terberitakan betul, ya. betul. Di Kabupaten Kupang bicara soal kekerasan terhadap perempuan dan anak juga lumayan ya. Beberapa contoh kasus kita bisa lihat, misalkan kasus Nona Welkis beberapa waktu lalu, kemudian ada beberapa kasus lainnya yang sempat terberitakan, tapi mungkin yang lebih viral soal Nona Welkis ya. Nona Welkis karena memang pelakunya kan sudah bagi Beta bejat si Tinus itu kan. Iya. Dia Sorry kan, Tinus. Kita harus bilang di sini kalau dia bejat ya. Dia tersangka ya? Iya, dia tersangka. Jadi sebut nama sudah soal sih kan. Dan banyak kasus lain yang sempat terberitakan dan tidak terberitakan. Nah, yang terberitakan ya syukur ya. Banyak pemerhati hukum, pemerhati perempuan dan anak pasti dengan sendirinya akan ke situ dan kemudian memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Tetapi kalau yang tidak terberitakan, kasihan kan? Mungkin diam-diam diselesaikan secara adat ataupun diam-diam tenggelam dan sebagainya. Itu kan sangat disayangkan. Nah, ini mimpi, ini harapan kalau misalkan Perda ini bisa berjalan dengan yang baik, mulai dari prosesnya dari awal dan bisa jadi Perda ke depan. Harapannya kemudian penanganan soal ini, penanganan hukum kasus seperti ini kemudian bisa lebih baik dan lebih berpihak kepada korban, kemudian bisa memberikan efek jerah tentunya ke pelaku. Targetnya kapan nih Perdanya menjadi Perda? Ini kan masih proses ya? Kami kan tahun ini kan baru selesai AKD dan waktu tersisa kurang lebih, waktu efektif hitungannya 5 bulan lah dari sekarang. Ayo dorong dong biar cepat. Mungkin tahun ini belum. Tahun 2022 belum. Karena memang 2023 ya. Karena kita masih prioritas ke mendorong Ranperda untuk diperdakan, untuk jadi Perda soal penanganan bencana. Ya kita tahu bersama kalau di Kabupaten Kupang juga rawan bencana. Seroja kemarin juga rawan bencana. Seroja ini kan sebenarnya bencana kesekian yang memang ini. Tapi kalau bencana lain misalkan longsor, angin puting beliung, ini kan langganan di Kabupaten Kupang. Ampong apalagi ya banjir. Ampong banjir itu memang harus diperdakan untuk sehingga penanganannya bisa lebih maksimal. Tolong kontrol juga anggarannya di bawah. Kadang-kadang juga anggarannya besar tapi realisasi di bawah juga agak lenjang. Kalaupun jadi ya kita titip itu. Ya Ira, kita bicara tentang perempuan, tentang regulasi perlindungan perempuan. Nah, setelah jadi DPR nih Ira, setelah jadi DPR ada mimpi lain tidak selain jadi DPR? Soal mimpi ya? Sorry bosnya. Kalau ente kan bilang tadi mimpi ya. Cuman maksud saya cita-cita lah. Setelah masih betah jadi seorang DPRD atau mau? Kalau ditanya sekarang posisi sekarang masih betah, masih betah. Kemudian kalau ada mimpi lebih ditanya soal apa? Tapi kalau ditugaskan partai bagaimana? Misalkan ditugaskan menjadi 2024 naik tingkat, ingin urus ke eksekutif. Kalau ditugaskan partai sebagai kader partai, sudah wajib hukumnya untuk kemudian melaksanakan amanah dari partai tentunya. Ya, Nah, mungkin teman-teman lain belum tahu juga. Saya dengan Ira ini dulu pekerjaannya sama-sama sebagai pendamping desa ya. Berdua. Terima kasih karena sampai hari ini juga saya masih tetap menjadi seorang pendamping desa. Tapi ketika saya mengamati problem pokok yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya di infrastruktur dan lain sebagainya, ternyata setelah kita berdiskusi ini baru saya tahu ada banyak problem sosial yang harusnya juga teman-teman pendamping bisa suarakan sebenarnya menurut saya. Itu berkaitan dengan anggaran, keberpihakan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Kalau bencana sih ada kan di APBDes-nya kan ada. Oke, Ira kan dari Amfuang ini. Ada tidak niat Amfuang, Ira dukung tidak dulu pertanyaan saya. Menjadi daerah otonomi baru. Beta soal kalau ditanya mendukung atau tidak Amfuang kemudian menjadi daerah otonomi baru,
Jawabannya sangat mendukung. Sangat. Alasannya apa? Kenapa sangat mendukung? Amfuang ini kan sebenarnya beranda Indonesia. Kenapa kita bilang beranda Indonesia? Wilayah Amfoang juga berbatasan langsung dengan Timor Leste. RDTL. Ya, betul. Nah, untuk itu memang itu satu poin. Kemudian yang berikut kenapa beta mendukung? Ini soal bagaimana kemudian ada pemerataan pembangunan. Di Kabupaten Kupang ya cukup luas ya. Kita bisa lihat wilayah dengan topografi yang cukup menantang ya. Cukup menantang dengan 24 kecamatan, 160 desa, 17 kelurahan. Itu tentu kalau istilah kalau bagi kue itu agak repot ya, agak repot. Tambah dengan kondisi ketong hari ini di mana ketong dilanda badai COVID-19 kurang lebih sudah 2 tahun, didobel dengan seroja ya, ini kan berat. Memakan anggaran yang cukup besar untuk penanganan dua poin besar itu. Nah, otomatis beta kemudian sangat mendukung. Kenapa? Itu tadi. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan konsentrasinya lebih kecil, lebih dipersempit. Kalau di Amfuang sendiri kan sudah 6 kecamatan, 30 desa, 2 kelurahan. Siap. Ira, kita bicara Amfuang. Ini kan hari ini teman-teman, saya lupa, kami minum kopi ini kopi asli Amfuang ya. Kopi Arabica Leloboko. Kopi Arabica Leloboko ya. Saya nanti ke sana ya. Saya dengar yang buat perempuan ya, yang mengemas. Jadi ini jenis kopinya kopi asli ya, Arabica jenis. Ya, tim podcast dari Forum Pemuda NTT pasti akan berkunjung ke sana. Kami dikasih kopi gratis toh. Siap. Nah, kalau bila perlu Ibu Pendeta ya bikin. Iya, Ibu Pendeta. Nanti waktu bisa diundang kita podcast bicara. Siap, terima kasih Ira. Selain dari penghasil kopi kita diskusi, apa masyarakat Amfuang rata-rata bertani ya, beternak? Iya, rata-rata bertani dan beternak. Berapa kecamatan tadi? 6 kecamatan. 6 kecamatan. Iya. Lumayan ya. Kalau dimekarkan lagi dimungkinkan tidak kecamatan. Pecah-pecah lagi. Mungkin sekarang belum sih. Tapi ke depan bisa. Kalau di DOP itu kan ada syarat itu atau tidak? Ada. Ada kan? Ada syarat. Ya mungkin juga nanti kita bantu coba diskusi dengan teman-teman di teman-teman yang paling pokok di anggota DPD RI sebenarnya yang punya kesempatan bicara. Nanti saya bilang lah ke beberapa teman-teman. Ya mungkin teman Angelo bisa bantu. Mudah-mudahan kita ngomong atau ke teman DPD yang lain. Kenapa Amfuang sampai hari ini ngotot betul ya mau jadi DOP? Itu salah satunya alasannya saya lihat juga karena infrastruktur yang kemarin kan jembatannya juga ambruk, tidak salah. Tapi kan jalan sana saya dengar sudah bagus. Jalan sudah dikerjakan belum sampai sekarang? Kalau jalan besar ya, jalan utama. Ya kalau dibilang sudah sekitar 50% dikerjakan, tetapi juga banyak yang belum dikerjakan. Jalan-jalan penghubung misalkan, jalan penghubung antar desa, antar kecamatan. Dia jumlah kalinya itu berapa banyak jumlah dasnya? Banyak. Lumayan. Karena kemarin itu tempat viral di video pendamping desa itu kan teman Peter tahu, Peter kalau nonton dia buat video dia langgar waktu banjir dari Amfuang tempat kerjanya dia ya. Lalu divideokan itu saya rasa cukup mengerikan karena dia cukup berani karena memang di pendamping itu time limit waktu batas akhir harus mengumpulkan laporan. Untuk APBDes kalau saya tidak salah APBDes. Dia begitu berani dengan teman-teman PLD di sana, langgar laut dan divideokan. Semoga videonya dia juga sampai di Kementerian Desa ya. Untuk teman-teman di Kementerian Desa juga bisa melihat bagaimana teman-teman pendamping di bawah cukup berupaya keras dengan infrastruktur yang sangat seperti itu. Maksud saya juga pendapatan mereka di kami dong. Sorry bos, Ibu Dewan yang terhormat. Terima kasih sudah berada di Forum Pemuda NTT Podcast. Ini podcast pertama saya persembahkan buat teman sahabat saya yang sudah berjuang di jalan dan kemudian menjadi DPRD. Ira, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Oke bro, thank you ya. Oke, sukses untuk
Forum Pemuda NTT ya. Kita doakan yang terbaik, semakin maju, semakin berdampak, dan semakin luar biasa. Thank you Ira. Nah teman-teman, selamat malam dan tetap jaga imunitas tubuh. Salam Forum Pemuda NTT.